warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sadatul afa wal kurama ingkang kawula taati, ingkang kawula bekteni saha sanget kawula arep-arep barokah doanipun para bapak yai, para ibu nyai, bapak ustad, ibu ustadzah, jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah sedaya ingkang insyaallah dirahmati kalian Gusti Allah. Saha para hadirin yang mengikuti pengajian online melalui Facebook Masjid Hidayatullah atau juga melalui YouTube-nya Masjid Hidayatullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah, kula panjenengan sedaya ngantos dinten menika memasuki tanggal 15 Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, masih memberikan kepada kita inayah atau pertolongannya, sehingga kita bisa menjalani bulan suci Ramadan yang di tengah-tengah pandemi, tetapi kita masih tetap diberikan kesehatan, kita masih tetap diberikan kekuatan, dan kita masih tetap diberikan iman serta diberikan Islam. Mudah-mudahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu terlimpah kepada kita semua. Kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi nikmat iman, kita diberi nikmat Islam, yang pada akhirnya jika sewaktu-waktu ruh ini meninggalkan tubuh kita, kita digolongkan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Salawat biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kalimahaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mengajak kula panjenengan sedaya yang sudah berjuang demikian hebatnya untuk menegakkan ajaran Allah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, yang akhirnya beliau mengajak kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang selamat, untuk menjadi orang-orang yang bahagia, untuk menjadi orang-orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya minjang wonten yaumil akhir sedaya angsal syafaat utawi pitulunganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebet barisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang akhiripun mugi-mugi kula panjenengan sedaya minjang lebet swarganipun Gusti Allah sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dirahmati kalian Gusti Allah, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, saya selalu mengingatkan agar kita semua selalu berusaha mengembalikan segala permasalahan yang ada ini hanya kepada Allah.
Semua permasalahan itu dari Allah. Semua kejadian itu atas izin Allah. Maka diuji seperti saat ini, kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan segala permasalahan ini hanya kepada Allah. Jangan kita berputus asa, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Mungkin kita saat ini yang bekerja banyak, yang akhirnya di PHK. Banyak yang berdagang, dagangannya tidak laku seperti sebelum-sebelumnya. Banyak yang berdagang omsetnya berkurang daripada Ramadan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Kejadian seperti ini memang sudah diskenario oleh Allah. Kejadian semua ini jangan sampai kita menganggap ini takdir yang buruk. Tidak ada takdir yang buruk bagi Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha kuasa untuk melakukan segalanya. Maka sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, mari kita mencoba melatih hati kita agar hati kita ini menjadi hati yang lapang, tidak mudah mengeluh ketika ada masalah, tidak mudah teriak-teriak ketika masalah itu datang. Hati yang lapang adalah hati yang seluas samudra. Diberikan cobaan tentang keuangan, kita selalu lapang bahwa ini dari Allah. Diuji dengan anak-anak kita, hati kita selalu lapang. Diuji dengan pasangan hidup kita, hati kita tetap lapang. Diuji dengan harta, hati tetap lapang. Kalau hati lapang seluas samudra, maka kita akan melihat segala sesuatu itu biasa-biasa saja. Toh ujian dalam hidup ini tidak ada yang berat. Yang paling berat ujian dalam hidup itu adalah kematian. Musibah yang paling berat adalah kematian. Selama kita masih hidup, insya Allah Allah pasti memberikan jalan kepada kita. Pasti akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita hanya bisa berusaha menjadi orang-orang yang sabar, yaitu menerima takdir Allah. Jika sudah seperti ini, kita terima takdir Allah dan ikhtiar mencari solusi. Yang bekerja di bidang kesehatan mungkin sekarang mencari solusi bagaimana mencegah agar virus COVID-19 ini tidak menyebar di daerah kita. Alhamdulillah di Kota Blitar ini hanya 1 orang yang positif, mudah-mudahan tidak akan bertambah lagi. Dan daerah lain yang mungkin sudah mulai bertambah, kita doakan mudah-mudahan segera berkurang. Indonesia yang saat ini semakin hari semakin bertambah, kita doakan mudah-mudahan semakin hari semakin berkurang agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Takdir tetap kita terima, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kita yang tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan mengikuti saja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita jaga jarak, kita tidak bersalaman dengan orang lain, dan semua protokol yang ada kita ikuti agar kita sebagai ikhtiar kita agar kita selalu diberi kesehatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solusi yang lain yang perlu kita lakukan untuk menghadapi apa yang ditimpakan Allah kepada dunia yang dikenal dengan pandemi ini adalah kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya mendekatkan diri kita kepada Allah, solusi kita untuk semakin dekat dengan Allah yaitu dengan cara sholat. Kita
berusaha semaksimal mungkin agar sholat kita itu semakin hari kualitasnya semakin bertambah, sehingga iman ini semakin hari semakin bertambah, bukan justru sholat kita itu semakin hari semakin berkurang kualitasnya. Salah satu hikmah sholat itu adalah memberikan rasa aman kepada diri kita. Kenapa sholat itu bisa memberikan rasa aman kepada kita? Setiap orang, setiap manusia itu selalu membutuhkan perlindungan. Setiap manusia pasti bercita-cita agar dirinya itu diberikan rasa aman. Aman secara ekonomi, aman secara hatinya, aman fisiknya, aman dari kejahatan, aman dari segala sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, rasa aman ini tidak akan kita dapatkan jika kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang lemah. Misalkan seorang istri ingin mempunyai rasa aman, dia mengharapkan suaminya bisa memberikan rasa aman kepada dirinya, sehingga siang dan malam dia mengharapkan selalu dekat suaminya, sehingga merasa dilindungi oleh sang suami. Tapi apakah suami bisa memberikan jaminan rasa aman? Ternyata jawabannya tidak. Ketika suami kita sakit, pasti seorang istri yang mengharapkan rasa aman dari suami itu akan galau. Bagaimana dengan perlindunganku jika suamiku sakit? Apalagi seorang suami itu hanya manusia ciptaan Allah. Oleh Allah diberi sakit sedikit saja, misalkan dia sakit perut atau muntabir, kekuatan yang selama ini dia bangga-banggakan sudah habis. Kalau sudah tidak begitu, mungkin dengan makhluk yang kecil bernama nyamuk, digigit nyamuk Aedes aegypti saja atau nyamuk demam berdarah, pasti dia sudah kolap. Pandemi seperti saat ini, terkena namanya Mbak Covid saja, itu sudah kolap kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak berharap perlindungan kepada makhluk. Kalau misalkan kita berharap kita akan merasa aman jika mempunyai uang yang banyak, kita merasa aman jika mempunyai harta yang banyak, maka orang seperti itu akan mendapatkan perlindungan yang lemah. Berapa lama harta itu akan kita miliki? Berapa lama uang itu akan kita miliki? Pasti uang sebanyak apapun suatu saat akan habis. Kalaupun sampai kita tua, uang itu masih ada, nanti ketika kita mati, uang itu akan berpindah kepada anak-anak kita, akan berpindah kepada orang lain, kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita. Uang tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Kalau orang menganggap keamanan bisa dia dapatkan ketika dia mempunyai jabatan, maka orang pasti akan tenang dengan jabatan yang dimilikinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata banyak orang yang mempunyai jabatan, ketika jabatan itu turun, akhirnya dia mengalami post power syndrome. Dia dulu naik mobil dilayani oleh sopir, setiap keluar dari rumah dihormati oleh ajudan. Ketika jabatan itu ditinggalkan, dia mengalami stres yang akhirnya mengalami post power syndrome. Harta, jabatan, suami atau istri tidak akan memberikan jaminan ketentraman kepada kita. Maka sholat itu sesungguhnya akan memberikan perlindungan kepada kita, memberikan rasa aman kepada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita mengucapkan doa iftitah, di dalam doa iftitah kita menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya dalam genggaman Allah, pemilik alam semesta.
Bayangkan kalau kita berlindung kepada zat yang maha kuasa, kita berlindung kepada zat yang maha perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Apalagi yang kita takuti dalam hidup ini. Kita akan merasa aman. Kita akan merasa tentram. Ibarat orang duduk. Kalau kita itu duduk di atas kursi, yang kursinya itu terbuat dari kayu dan kayu itu sudah reot, pasti kita akan merasa tidak akan tenang. Kita takut kalau jatuh. Kita takut kalau kursi itu nanti kemudian patah. Tetapi kalau kita berlindung atau duduk di atas sebuah beton yang kuat, terbuat dari besi-besi yang besar, yang cornya itu kuat, pasti kita akan merasa tentram. Itu hanya soal duduk. Sementara kita berlindung kepada zat yang maha perkasa, kita berlindung kepada zat yang maha kuasa. Bayangkan bagaimana rasa aman itu akan muncul di hati kita. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin bahwa dalam hidup kita mempunyai Allah yang maha melindungi. Kita mempunyai Allah yang maha perkasa. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dalam setiap sholat kita, di dalam hati, di lisan kita ucapkan. Di hati kita ikuti dengan hati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu kita ikrarkan itu di dalam hati kita, maka lama-kelamaan kita akan merasa aman. Dalam setiap aktivitas kita akan merasa tentram. Hidup kita akan merasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat akan melatih diri kita, membuat diri kita menjadi orang-orang yang semakin percaya diri. Kita menjadi orang-orang yang pede. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam setiap gerakan sholat, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kita akan ruku, Allahu Akbar. Kemudian kita berdiri lagi, Sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Hampir dalam setiap gerakan sholat kita menyampaikan, mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha menciptakan segalanya, bayangkan itu akan menghasilkan kekuatan yang demikian besar. Itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, kita tidak bisa hanya berdiri saja. Untuk menjadi hebat kita tidak bisa rukuk saja atau merunduk saja, istilah orang perang. Kalau kita ingin hebat, tidak bisa kita dalam kondisi sujud saja, tidak bisa dalam kondisi duduk saja. Hidup itu harus dinamis. Hidup itu harus selalu berubah, dari berdiri kemudian merunduk, dari merunduk sujud, dari sujud kemudian kita duduk, duduk sujud lagi, kemudian kita berdiri. Itulah kehidupan manusia. Tidak bisa kita hanya dalam satu gerakan saja menjadi orang-orang hebat. Tidak bisa dalam satu gerakan saja kita menjadi orang-orang besar. Maka inilah hikmah dari sholat yang kita lakukan. Hidup harus selalu berubah. Hidup harus selalu dinamis. Kita bisa berdiri, kita bisa merunduk. Ketika dalam kondisi sujud, berarti kita serahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan dalam sujud kita, Subhana Rabbihal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbihal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, segala pujian hanya milik Allah. Dalam kondisi bersujud, dalam kondisi lemah, kita menyampaikan maha suci Allah yang maha tinggi. Di dalam hati kita mengatakan, ya Allah, sucikanlah hati ini. Kalau kita ingin mencapai derajat yang tinggi, kalau kita ingin mencapai derajat yang hebat, kita harus membersihkan diri kita, mensucikan hati kita. Lalu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita derajat yang tinggi,
agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain, agar kita menjadi orang-orang yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu merasa aman, menjadi orang-orang yang selalu percaya diri, sehingga ketika sewaktu-waktu Allah akan menjemput kita, ketika sewaktu-waktu ajal ini akan datang, banyak orang-orang yang menangis akan kepergian kita. Banyak orang-orang yang menyesal akan kepergian kita karena kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.